بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين نويت التعليم والتعلم والنفع والاندفاع والتذكير والتذكر والحسن التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتغاء مرضات الله وثوابه وفضله أما بعد الحمد لله kita bisa istiqamah baca burdah salawat madhariyah dan qasidah Muhammadiyah dan juga zikir-zikir, mudah-mudahan semua barokahnya, semua doa-doa kita diterima sama Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berkah dari zikir-zikir yang dilisankan para aulia wassalihin, berkah nama-nama yang disebut di dalam qasidah salawat madhariyah, nama para sahabah, nama para aulia wassalihin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa kita semua, memberikan taubat buat kita, rahmati kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang hatinya sedih ya, yang hatinya susah, sedih, baca salawat mudhariyah, insya Allah jadi senang. Baca salawat mudhariyah. Ya Rabbi salli ala al-mukhtari min mudharin wal anbiya wa jami'ir rusli ma dhukiru. Dia ngenangan difahami sebisa mungkin makna-maknanya. Nah, itu insya Allah. Itu termasuk syifa setelah Al-Quran. Kalau Al-Quran nomor 1, baca Quran. Susah, baca Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa la yazidul kafirina illa khasara. Syifa' lima fis sudur, obat buat hati. Quran. Setelah Quran, zikir-zikir, termasuk salawat mudhariyah. Melanjutkan kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kemarin pembahasan sampai kepada berjumpanya Nabi Yusuf alaihi salam dengan saudara-saudaranya. Kemudian saudara-saudaranya mengakui kesalahan mereka dulu. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam sudah mengampuni, sudah memberikan maaf, dan sejak hari itu tidak akan ada lagi yang membahas kesalahan-kesalahannya mereka. Orang kok baik kayak gitu. Orang kok baik kayak gitu. Nabi Yusuf. Padahal dulu dihasudi sama saudara-saudaranya, setelah minta maaf, langsung beliau mau memaafkan. Setelah mau memaafkan, beliau ingin menghibur hati yang salah. Menghibur hati orang-orang yang bersalah dengan beliau mengatakan, La tathriba alaikumul yaum. Setelah hari ini tidak akan ada lagi celaan buat kalian. Saya tidak akan bahas lagi. Setelah ini tidak akan bahas kesalahan kalian sampai selama-lamanya. Ya Allah, orang baik gitu. Nabi Yusuf. Yaghfirullahu lakum. Akhirnya Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Yusuf kalau Allah sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Akhirnya disampaikan sama Nabi Yusuf, Yaghfirullahu lakum. Allah mengampuni kalian. Wa huwa arhamur rahimin. Dan Allah Maha yang paling pengasih, melebihi semua yang pengasih.
wa huwa arhamur rahimin. Akhirnya mereka berpelukan, saling memaafkan, berpelukan satu persatu, saling minta maaf. Nabi Yusuf memaafkan satu-satu. Setelah selesai mereka akhirnya duduk berbincang-bincang. Nabi Yusuf alaihissalam tanya sama saudara-saudaranya, bagaimana keadaan bapakku Yakub? Dijawab, wahai Yusuf, bapakmu sekarang matanya memutih semua. Karena sejak berpisah dengan kau sampai sekarang tidak pernah air matanya kering. Selalu menangisi kau. Akhirnya Nabi Yusuf diberi tahu sama Jibril. Diberi tahu sama Jibril, wahai Yusuf, obat buat mata bapakmu biar bisa melihat lagi. Akhirnya disampaikan sama Nabi Yusuf. Qala ta'ala ba'da a'udhu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. Nabi Yusuf alaihissalam kemudian menyampaikan wahyu bahwa obat buat mata bapakmu wahai Yusuf sehingga bisa melihat lagi adalah gamis yang ada di lehermu. Jadi ceritanya itu dulu Nabi Yakub alaihissalam punya gamis warisan. Gamis yang diwarisi Nabi Yakub dari bapaknya Nabi Yakub yaitu Nabi Ishak. Nabi Ishak menerima itu juga warisan gamis itu dari bapaknya Nabi Ishak yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya itu gamis dari malaikat Jibril alaihissalam. Itu gamis dikasihkan Jibril alaihissalam kepada Nabi Ibrahim, itu gamis dari surga. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dulu sebelum dilempar ke apinya Namrud, itu dibuka dibuka baju-bajunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu ditaruh di manjanik. Manjanik itu alat kayak sendok tapi besar. Yang menciptakan itu iblis. Jadi alat perang zaman kuno itu yang ngajari membuat itu iblis. Soalnya iblis ini, soalnya dulu yang awal kali muncul ketika zaman Namrud ini, awal kalinya manjanik. Soalnya mereka tidak tahu caranya melempar Nabi Ibrahim ke api yang besarnya kayak gitu, itu mereka bingung. Mendekat aja panasnya sudah kerasa. Ini ngelempar, ini gimana caranya? Akhirnya iblis ngasih tahu Namrud caranya. Akhirnya diciptakan manjanik. Kayak sendok, terus ada pere, terus ditarik. Setelah Nabi Yusuf ditelanjangi, dibuka pakaiannya, terus ditaruh di sendok manjanik, terus talinya itu dipotong, akhirnya kelempar. Ketika dilempar ini, ketika jatuh ke api, Allah Ta'ala memerintahkan api, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah kau dingin dan menyelamatkan, berarti sejuk. Kalau cuma dingin, ya beku. Tapi bardan wassalaman, dingin tapi menyelamatkan. Ala Ibrahim, khusus Nabi Ibrahim. Jadi lainnya Nabi Ibrahim masih panas rasanya. Khusus Nabi Ibrahim sejuk. Ketika di tengah-tengah api itu, Allah Ta'ala mengirim malaikat Jibril alaihissalam dengan baju gamis dari surga, disuruh memakaikan Jibril ke Nabi Ibrahim ketika di tengah-tengah api dari surga gamisnya. Bau surga. Akhirnya setelah itu diwariskan sama Nabi Ibrahim ke anaknya namanya Nabi Ishak. Sama Nabi Ishak sampai ketika meninggal diwariskan, diwasiatkan ke anaknya yaitu Nabi Yakub.
Nabi Yakub alaihi salam itu nyimpen itu baju surga sampai punya anak Nabi Yusuf alaihi salam itu hatinya itu condong seneng ngepor sama anaknya yang satu sampai akhirnya ketika anaknya yang satu ini tumbuh Nabi Yakub alaihi salam melipat baju surga itu dilipat sampai kecil terus dimasukkan ke dalam kayak pipa dari perak. Tahu pipa ya? Tengahnya kan lubang dilipat sampai kecil, terus dimasukkan pipa dari perak, terus ditutup. Terus ditaruh di lehernya, dikerah bajunya, dikerah leher bajunya Nabi Yusuf buat perlindungan dari ain, dari penyakit ain. Ada yang eskal enggak? Bajunya itu dilipat sampai kecil, sampai dimasukkan dalam pipa. Pipanya kecil dari mana? Tahu, nah, ditaruh di kerah. Anak pipa ditaruh di kerah itu mesti pipanya kecil. Yang pakai Nabi Yusuf ketika kecil, tapi ketika digelar muat dipakai orang dewasa. Itu ngelipat baju yang bisa sampai kecil itu kayak apa? Cara melipatnya. Nah, ketika itu saya mikir, keingatan saya punya guru, Kiai Yasin Jalil, Allah yarhamuhu, pernah cerita, sutra kalau asli, itu kalau dilipat itu sampai kecil bisa, sampai dimasuk ke korek itu bisa. Kalau asli, ini sutra dunia, apalagi ini dari surga. Wallah alam, cuma walhasil ketika itu dilipat sampai dimasukkan pipa kecil dari perak, ditutup, ditaruh di kerahnya Nabi Yusuf. Akhirnya ketika Nabi Yusuf alaihissalam dilempar ke sumur sama saudara-saudaranya, itu sebelum dilempar itu pakaiannya di gamisnya Nabi Yusuf dicopot, terus dilumuri darahnya kambing, tapi mereka mengatakan ini darahnya Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf di sumur, tidak pakai gamis, Jibril alaihissalam turun ke dalam sumur, kemudian mengeluarkan jubahnya Nabi Ibrahim yang ditaruh di kerah bajunya, di lehernya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf baru tahu, loh isinya ada gamis. Akhirnya dipakaikan. Nah ketika itu masih disimpan sama Nabi Yusuf sampai dewasa. Ketika disimpan itu masih di pipa yang dulu dikasih ke sama bapaknya tadi. Akhirnya ketika ini, ketika ketemu saudara-saudaranya ini, saudaranya mengatakan, bapakmu matanya sudah tidak bisa melihat wahai Yusuf. Hitamnya mata ini berubah jadi putih. 80 tahun itu enggak pernah kering matanya. Akhirnya Nabi Yusuf dikasih tahu sama Jibril, obatnya adalah gamis yang ada di lehermu, di kerah bajumu. Akhirnya dikeluarkan. Kemudian digelar. Setelah digelar, dikasih ke idhabu biqamisi hadha. Kalian semua pergilah temui bapak kita, bawa ini gamis. Fa'alquhu ala wajhi abi. Kemudian kalian taruh ini gamis di atas wajahnya bapakku. Ya'ti basira, maka akan menjadi bisa melihat lagi. Ini semuanya Nabi Yusuf sampaikan soalnya wahyu. Dikasih tahu sama Allah. Pasti bisa melihat soalnya Allah yang ngasih tahu. Waktuni bi ahlikum ajma'in. Dan kalian datanglah lagi ke sini dengan membawa semua keluarga kalian dari Palestina ke Mesir. Akhirnya yang membawa Yahuda. Yahuda ini mengatakan, saya yang bawa gamis itu. Soalnya dulu saya yang membawa gamis
yang dilumuri darah. Yang saya itu sampai membuat Bapak sedih. Gara-gara saya yang membawa gamis Yusuf, tapi tak kasih darah kambing, tapi saya mengatakan ini darahnya Yusuf. Itu dulu saya yang bawa sampai Nabi Yakub sedih gara-gara saya. Sekarang saya harus yang membawa ini gamis biar dulu tak basuh dengan ini. Sekarang saya membawa gamisnya Yusuf, tapi membawa gamis yang menyenangkan beliau. Itu membasuh dulu saya membawa gamis yang menyedihkan beliau. Hari Yahuda yang membawa. Setelah itu pamit keluar. Yahuda semua saudara-saudaranya itu keluar dari kerajaan, jalan menuju Palestina. Dari Mesir ke Palestina berarti lewat jalur Gaza berarti. Lewat jalur Gaza, sekarang kan ditutup. Iya. Palestina, Al-Quds, itu Mesir itu arahnya lewatnya jalur Gaza memang. Nah, setelah keluar dari kerajaan, qala ta'ala, walamma fasalatil 'airu qala abuhum inni ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. Dan ketika onta-ontanya saudara-saudaranya Nabi Yusuf berpisah dari kerajaan, sudah mulai keluar menuju tanah Syam, menuju Palestina. Masih jauh, ini memisah kerajaan, masih di Mesir. Jaraknya perjalanan antara Mesir sampai Palestina itu 8 hari. Itu ketika keluar dari kerajaan menuju Palestina, angin namanya Rihus Saba. Jadi kalau di tradisi Arab, mereka itu menyebut angin itu ada namanya Rih Saba, yaitu rih atau angin yang bertiup dari arah timur ke barat. Arah timur ke barat itu namanya Rihus Saba. Kemudian kalau ada angin yang bertiup dari barat ke timur, mereka menyebut dabur. Itu tradisi Arab itu menyebut nama-nama angin kayak gitu. Nabi SAW suka angin Saba. Nusirtu bis Saba. Saya ditolong sama Allah dengan dikirimkan angin Saba, yakni yang bertiup dari arah timur ke barat. Dalam salawat tadi juga Rihus Saba. Thumma as-salatu 'ala al-mukhtari ma tala'at syamsun nahari wa ma qad sya'sya'al qamaru. Mohon berikan salawat kepada Nabi selama bertiup angin Saba, ya kan disebut habat Rihus Saba. Ketika onta-ontanya saudara Nabi Yusuf keluar dari kerajaan, masih di Mesir, jarak masih 8 hari lagi sampai ke Palestina. Ini angin Saba minta izin ke Allah, ya Allah izinkanlah saya membawa baunya gamisnya Nabi Yusuf ini ke bapaknya. Diizinkan sama Allah. Akhirnya angin Saba berhembus. Ketika itu jubahnya dibawa sama Yahuda. Bawa jubah dari surga. Bawanya enggak gini. Ini jubah Nabi Ibrahim. Diwarisi Nabi Ishak. Diwarisi Nabi Yakub. Diberikan Nabi Yusuf. Dari surga. Bawanya gini. Dengan takzim. Ketika keluar angin Saba setelah diizini sama Allah membawa baunya Nabi Yusuf, baunya gamis surga ke Nabi Yakub dengan cepat. Ini setelah diizinkan angin Saba kemudian nabrak, memukul
memukul jubahnya. Nah, kan gitu. Akhirnya kena angin. Nah, ini kena angin ini tidak cuma kena, tapi baunya juga diambil langsung ke arah Palestina. Ketika sudah sampai di Palestina, ini baunya tercium sama bapaknya, maka bapaknya berkata, qala abu, berkata bapak mereka, inni la ajidu riha Yusuf. Sesungguhnya saya sungguh mencium bau Yusuf. Soalnya ketika itu bapaknya masih ingat ini bau surga. Tidak ada di dunia bau surga kecuali dari jubah Ibrahim yang saya taruh di lehernya Nabi Yusuf. Dan ini bau jubah itu berarti ini adalah Yusuf. Saya mencium baunya Yusuf. Laula antufannidun, andaikan saja kalian tidak menganggap saya pikun. Kalian tidak menganggap saya ngomong salah. Ini saya mencium baunya Yusuf, andaikan kalian tidak menganggap saya pikun, omonganku salah. Ternyata yang di situ itu menganggap kalau Nabi Yakub sudah pikun betulan. Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Berkata keluarganya Nabi Yakub yang di situ, wakilah yang di situ ini cucu-cucunya, anak-anaknya yang keluar ke Mesir. Soalnya anak-anaknya Nabi Yakub keluar ke Mesir disuruh mencari Nabi Yusuf. Tapi anak-anaknya mereka masih di Palestina menemani Nabi Yakub. Nah, itu anak-anaknya ini mengatakan, Allahi demi Allah, innaka lafi dhalalikal qadim, sesungguhnya kau sungguh berada di dalam kesalahanmu yang dulu, yaitu masih mengingat Yusuf. Soalnya yang di situ itu sudah punya keyakinan Yusuf sudah mati lama, ning masih disebut-sebut ae. Nah, kayak orang pikun, akhirnya diarani pikun. Soalnya mereka menganggap Yusuf sudah mati, sudah lama. Akhirnya ketika perjalanan sudah sampai, padahal itu masih 8 hari. Ketika sudah sampai, qala ta'ala, falamma an ja'al basyiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. Maka ketika sudah datang orang yang membawa kabar gembira, yakni membawa kabar bahwa Yusuf masih hidup, saya baru ketemu dia, kemudian ini jubahnya Yusuf, buat kau wahai bapakku. Akhirnya alqahu ala wajhihi, maka jubahnya itu ditaruh di atas wajahnya Nabi Yakub. Ditaruh tok, tidak diusel-usel no kematane. Tidak, ditaruh tok. Ketika sudah menaruh, meletakkan di wajahnya, Allah kembalikan lagi kesedihannya itu jadi gembira. Sakitnya sembuh semua. Matanya langsung bisa melihat. Kekuatannya yang sudah lemah karena tua renta kembali kuat. Tidak ada yang mencium bau surga kecuali kayak gitu keadaannya. Tidak ada yang sakit kok mencium itu bau langsung sembuh semua. Bahkan kekuatannya ini kembali. Cuma diletakkan di wajahnya. Alqahu ala wajhihi fartadda basira. Maka kembalilah Nabi Yakub bisa melihat. Setelah itu yang menyalahkan tadi malu. Oh ternyata benar, tidak pikun, kita yang salah. Akhirnya Nabi Yakub menerangkan, qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Nabi Yakub berkata ke keluarganya yang tadinya menyalahkan, yang katanya pikun. Nabi Yakub mengatakan, bukankah sudah tak katakan kepada kalian, sesungguhnya saya tahu dari Allah apa-apa yang kalian tidak tahu. Bukankah sudah tak katakan? Soalnya dulu pernah mengatakan,
Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Nah, ini diulangi. Bukankah sudah tak katakan saya itu tahu dari Allah apa-apa yang kalian tidak tahu. Kalian mengatakan sudah mati, sudah mati. Allah mengatakan masih hidup kok. Allah nanti menjanjikan kalau saya akan sujud sama dia, ibunya dan kalian saudara-saudaranya bakal akan sujud. Dari itu belum dinyatakan. Tapi takwilnya pasti terjadi. Makanya tidak mungkin mati. Ya, Nabi Yakub tahu. Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf kemudian berkata, ya abana, wahai bapak kami, istaghfir lana dhunubana. Mohon mintakanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Inna kunna khati'in. Sesungguhnya kami adalah orang yang salah. Dulu kami itu memang hasut sama Yusuf. Kemudian kami itu bohong sama kau kalau Nabi Yusuf itu dimakan serigala padahal enggak. Saya yang menyembelih kambing, melumuri jubahnya dengan darah kambing. Saya yang menyerahkan ke kau, saya memukuli Yusuf, saya yang menceburkan Yusuf ke sumur, kemudian saya yang menjual, saya yang mengakui dia itu budak, akhirnya tak jual. Itu semua salah kami ngaku, kami mohon ampunan, mintakanlah ke Allah. Akhirnya bapak mengatakan, qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Bapaknya, bapak ya, salah-salah hai anak. Anaknya sudah mengakui salah, sudah minta ampun, tetap dimaafkan. Akhirnya bapaknya mengatakan, saufa astaghfiru lakum rabbi. Saya akan memintakan ampunan buat kalian kepada Tuhanku. Kok tidak langsung? Dari ayat ini sebagian ulama mengatakan orang kalau minta hajat, baik hajat diniyah maupun dunyawiyah, itu minta hajat ke orang yang tua sama orang yang muda lebih cepat hasilnya kalau minta ke orang yang muda ketimbang orang yang sudah tua. Soalnya ketika saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini minta maaf, minta ampunan ke Nabi Yusuf kan muda. Ketika itu. Ya 80 muda nisbatnya dibanding bapak. Itu minta ampunan itu langsung Nabi Yusuf mengatakan la tathriba alaikumul yaumu la tathriba alaikumul yauma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada yang mencela kalian lagi, Allah mengampuni kalian sudah. Ketika itu sudah langsung diampuni sama Allah. Baru ngomong, maafkanlah kami, Allah ngampuni. Dikasih jawaban sama Allah, disampaikan langsung. Tapi ketika minta ampunan ini ke bapak mereka, sampun sepuh, jawabnya, saufa astaghfiru lakum rabbi. Ya nanti tak mintakan ampunan buat kalian kepada Tuhanku. Soalnya wakilah, bapaknya itu, Nabi Yakub itu, nunggu sampai malam Jumat. Akhirnya setelah malam Jumat, ini sudah malam Jumat, wahai bapak kami, mohonkanlah ampunan nanti waktu sahur. Waktu akhir malam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ke kita, nazala rabbuna ilas sama'id dunya. Tuhan kita ini turun, yakni rahmatnya Tuhan kita ini turun ke langit dunia. Ketika sepertiga malam yang akhir. Fayunadi. Ketika itu Allah memanggil-manggil. Hal min mustaghfirin fa'aghfirulah. Adakah yang minta ampun? Maka saya akan ampuni. Hal min sa'ilin fa'u'tih. Apakah ada yang mau minta hajat? Saya akan kasih hajatnya. Nah, ini makanya ketika akhir malam, ketika waktu sahur, akhirnya Nabi Yakub ngangkat tangan. Nabi Yakub menyampaikan ke Allah, Allahumma gfir kathrata jazai wa qillata sabri ala Yusuf. Ya Allah,
Saya mohon kau mengampuniku, banyaknya saya mengadu dan sedikitnya sabarku atas hilangnya Yusuf. Wa Allahumma gfir li aulati ala ma atau li akhihim. Ya Allah, mohon ampuni anak-anakku atas kesalahan mereka kepada saudara mereka yaitu Yusuf. Allah ngasih wahyu jawaban, saya ngampuni kau dan anak-anakmu semua. Akhirnya disampaikan, Allah sudah mengampuni kalian. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah maha suka mengampuni dan maha belas kasihan. Akhirnya saudara-saudaranya ini menyampaikan pesannya Nabi Yusuf. Wahai bapak kami, Nabi Yusuf meminta kau dan semua keturunanmu yang di sini pindah ke Mesir, tinggal di Mesir. Udah jauh jaraknya. Ya, tapi itu perintahnya Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf ternyata sudah ngirim 200 onta. Dan tentara-tentara yang mengawal banyak dari Mesir dikirim ke Syam, dikirim ke Palestina. Buat menjemput Nabi Yakub semua keturunannya. Akhirnya naik ke kendaraan yang disiapkan. Dikawal tentara yang jemput. Nabi Yakub anaknya 11, soalnya Nabi Yusuf sudah di Mesir. Anaknya 11 dan semua anak cucunya yang dari 11 itu diangkut semua. Ketika itu keluar dari Palestina, mereka berjumlah wakilah 73 orang. Laki, perempuan, dewasa, anak-anak, bayi, semua Bani Israel yang awal kali pindah. Itu ketika zaman Nabi Yakub pindah ke Mesir inilah. Bersama Nabi Yakub ini 73 orang. Akhirnya sampai ketika sudah jalan sampai di Mesir, falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawaihi wa qala dukhulu Misra insya'allahu aminin. Maka ketika mereka semua masuk ke Mesir, dan ketika itu masih di dalam 7 tahun kekeringan. Masih ingat kisah 7 tahun yang kekeringan? Ketika raja itu mimpi ditakwilin Nabi Yusuf, wahai raja, sebentar lagi akan ada musim subur 7 tahun. Tanam ketika itu. Tapi setelah 7 tahun selesai akan datang 7 tahun musim kering. Itu masih di dalam 7 tahun yang kering. Ketika Nabi Yakub masuk Mesir. Kalau misal dihitung betulan, berarti kurang 2 tahun lagi baru selesai 7 tahun kering sesuai takwilin Nabi Yusuf. Entah kurang 2 tahun, entah kurang setahun, entah kurang 3 tahun, wallahu a'lam. Walhasil masih di 7 tahun yang kekeringan. Begitu bapaknya Nabi Yusuf yaitu Nabi Yakub masuk Mesir, Allah Ta'ala langsung kirim hujan ke Mesir. Berkah datangnya hamba Allah yang saleh yaitu Nabi Yakub ke Mesir. Langsung dituruni hujan. Tidak jadi 7 tahun. Padahal mestinya kurang. Sesuai mimpinya raja. Ketika masuk Mesir, Allah Ta'ala kirimkan hujan deras. Akhirnya orang-orang semuanya senang. Ketika itu Nabi Yusuf alaihissalam menyambut di gerbang Mesir. Bahkan raja ini juga ikut menyambut di gerbang Mesir. Ini raja beriman sudah sama Nabi Yusuf, Rayyan bin Khalid. Bin Walid, Rayyan bin Walid Al-Amliki. Ini sudah iman. Akhirnya rajanya, kemudian Nabi Yusuf, semua pasukan ribuan jumlahnya menyambut Nabi Yakub di gerbang Mesir. Ketika Nabi Yakub alaihissalam itu mau masuk gerbang, lihat ada orang banyak nyambut, ada raja, ada Nabi Yusuf, belum kenal, masih jauh.
Nabi Yakub tanya ke anak-anaknya, itu siapa itu? Apa itu Firaun Mesir? Nah, dijawab sama anak-anaknya, itu anakmu. Wahai bapakku, itu adalah anakmu. Itu adalah Yusuf. Sebelumnya Nabi Yakub tanya, kau ketika ketemu Yusuf di Mesir, nasibnya dia bagaimana? Tanya Nabi Yakub. Dijawab sama anaknya atau yang ngasih kabar gembira bahwa Yusuf masih hidup, dijawab, Yusuf sekarang jadi raja Mesir, wahai bapak. Nabi Yakub kemudian tanya, ma asna'u bil mulk? Saya mau apa dengan kerajaan? Hubungannya apa saya dengan kerajaan? Bi ayyidinin tarak tahu. Kau meninggalkan Nabi Yusuf itu, Yusuf masih punya agama apa? Bukan jadi apa, jadi raja. Saya tidak peduli dengan raja. Yang tak maksud agamanya apa? Dijawab sama anak-anaknya, dia agamanya adalah Islam. Langsung Nabi Yakub berkata, al-an tammatin nikmah, sekarang sudah sempurna nikmat. Kalau dia masih Islam, maka sempurnalah nikmat. Saya tidak peduli dengan raja, saya tidak peduli dengan kerajaan. Akhirnya ketika masuk masjid disambut tanya, itu Fir'aun ya? Dijawab, itu anakmu. Akhirnya ketika masuk Mesir, turun hujan. Sampai Nabi Yakub alaihissalam kemudian jalan turun dari ontanya, Nabi Yusuf alaihissalam juga jalan mendekati bapaknya. Setelah 80 tahun pisah. Ketika sudah dekat, Nabi Yusuf alaihissalam ingin memulai salam ke bapaknya. Anak nyalami bapaknya, itu ya yang mulai nyalami anaknya, macamnya kan gitu. Mau memulai nguluk salami bapaknya, dilarang sama malaikat Jibril. Jangan kau yang mulai, biar bapakmu yang mulai salam sama kau. Sudah mulai ditahkik, sudah mulai dinyatakan, takwilnya mulai kelihatan. Bahkan bapaknya menghormati Nabi Yusuf. Padahal Nabi Yusuf anaknya. Akhirnya Nabi Yakub yang memulai salam ke Nabi Yusuf. Nabi Yakub yang memulai salam ke Nabi Yusuf. Akhirnya rangkulan. Akhirnya setelah itu Nabi Yusuf tanya, wahai bapakku, kata saudara-saudaraku, kau selalu menangisi saya sampai kau buta ya. Iya nak. Wahai bapakku, apa kau tidak tahu kalau bakal kita akan berjumpa meskipun nanti di yaumil kiamah. Andai kan di dunia kita tidak akan jumpa, tapi yaumil kiamah kita pasti akan kumpul. Bapaknya jawab, saya takut kalau Allah sudah mencabut agamamu sehingga kau terhalang dariku di akhirat. Nah, tidak bapak, saya masih Islam. Akhirnya diantar masuk ke Mesir. Ketika sudah masuk Mesir, awa ilaihi abawai. Kemudian menempatkan bapaknya dan ibunya. Wakilah bapaknya dan bibinya. Soalnya yang mengatakan bapaknya dan bibinya, ada yang mengatakan ibunya Nabi Yusuf sudah meninggal soalnya. Makanya yang ketika itu datang bapaknya Nabi Yusuf dan bibinya. Tapi ada yang mengatakan bapak dan ibunya. Loh, katanya sudah meninggal, dihidupkan lagi. Tahqiqan li ta'wili ru'ya Yusuf. Dihidupkan buat satu hajat. Allah Ta'ala ingin menyatakan takwil yang dulu dimimpikan Nabi Yusuf, bahwa yang nanti akan sujud di depan Nabi Yusuf adalah ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Saya bermimpi melihat 11 bintang, bulan, matahari, mereka sujud semua kepadaku. Itu 11 bintang, 11 saudaranya. Matahari bapaknya yaitu Nabi Yakub. Bulan ibunya Nabi Yusuf. Wakilah setelah mimpi, Nabi Yusuf punya anak Bunyamin, ibunya Nabi Yusuf melahirkan Bunyamin, setelah melahirkan Bunyamin meninggal.
Tapi ketika mau bapaknya masuk Mesir, Allah Ta'ala menghidupkan lagi ibunya Nabi Yusuf buat mentahkik, buat menyatakan takwil mimpinya Nabi Yusuf itu benar. Meskipun ibunya sudah meninggal, dihidupkan lagi. Maha kuasanya Allah. Akhirnya awa ilaihi abawai, maka ditempatkanlah bapak ibunya Yusuf di atas singgasana raja. Anak kepingin mulia ke orang tua. Pak, Bu, sini duduk di singgasana. Mestinya tempatnya Nabi Yusuf, ndak kangge jenengan. Wa qala dkhulu Misra insyaallahu aminin. Dan Nabi Yusuf berkata, masuklah Mesir, insya Allah aman. Jangan takut, tidak ada lagi kekeringan, tidak ada lagi pasukan yang mendolimi. Mereka semua taat kepadaku. Tidak kekeringan, soalnya semenjak kau masuk, Allah Ta'ala nurun ke hujan. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujjada. Dan Nabi Yusuf menaikkan bapak ibunya duduk di atas singgasana raja. Setelah duduk di atas singgasana raja, akhirnya semua pasukannya, semua yang hadir melihat Nabi Yusuf pakai mahkota, wajahnya bersinar, Masya Allah bagus, separ. Bapaknya sama ibunya ada di singgasana, tambah kelihatan mulyane. Akhirnya semua pasukan, semua yang hadir sujud di depan Nabi Yusuf. Itu tanda penghormatan zaman itu, dan itu boleh. Tapi di zaman sekarang di syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam haram. Tidak boleh sujud kecuali ke Allah. Kalau dulu penghormatannya memang sujud. Kalau di Jepang cara menghormatinya ruko. Kalau di Eropa cara menghormati raja, penutup kepalanya dicopot taruh dada. Nah, terus kalau di Cina cara menghormati rajane sujud juga sampai sekarang kan. Nah, itu zaman nabi-nabi, Nabi Yusuf seperti itu boleh. Tapi ketika syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dilarang. Dulu Salman pernah sujud di depan Nabi, soalnya kepingin ihtiram, dilarang. Ya Salman, jangan sujud kecuali hanya untuk Allah. Mu'ad pernah sujud di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, soalnya kepingin hormat, ya Mu'ad, tidak boleh sujud kecuali ke Allah. Andaikan misal ada orang sujud ke orang kok boleh, pasti yang tak perbolehkan hanya istri sujud di depan suami. Tapi tidak boleh sujud kecuali hanya ke Allah. Wa qala, akhirnya ketika mereka sujud, termasuk saudara-saudaranya yang 11 sujud juga. Menghormati Nabi Yusuf juga. Ketika melihat mereka sujud, Nabi Yusuf berkata, wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Nabi Yusuf berkata, wahai bapakku, inilah takwil mimpiku yang dulu. Qad ja'alaha rabbi haqqa, sudah dijadikan oleh Tuhanku kenyataan. Itu adalah bintang-bintang 11, yaitu saudaraku. Dan ketika bapaknya tadi juga memulai salam, menghormat, itu juga bintang, rembulan dan matahari ini sujud menghormati juga kepada Nabi Yusuf. Qad ja'alaha rabbi haqqa wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijn. Dan Allah sudah berbuat baik kepadaku ketika Allah mengeluarkanku dari penjara. Kenapa tidak mengatakan mengeluarkanku dari sumur dulu? Soalnya sudah pernah ngomong sama saudaranya, la tathriba alaikumul yaum. Saya tidak akan mengungkit kesalahan kalian setelah hari ini. Makanya tidak mengungkit-ungkit sumur ketika dulu dijeburkan sumur. Waja'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Allah sudah mendatangkan kalian dari padang rumput, padang pasir dengan gembala-gembala,
Setelah Allah merusak hubungan, setelah setan merusak hubunganku dengan saudara-saudaraku. Sekarang didamaikan sama Allah kita. Inna rabbi latiful lima yasha. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut kepada apa yang Allah kehendaki. Innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Alhamdulillah akhirnya jadi raja. Akhirnya kumpul sama orang tuanya, kumpul baik sama saudara-saudaranya. Tapi kayak gitu nikmat apa sudah sempurna? Masih kurang satu, kata Nabi Yusuf. Kurang satu ya Allah nikmatnya, itu insya Allah nanti. Insya Allah pada saat malam Selasa depan insya Allah. Allah manfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una. Allah ma'ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliha maulaha. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين